kan, jadi artinya dibawa oleh orang, baik carrier ataupun apa namanya itu kan, kedokteran kesehatan yang tahu. Artinya si virusnya tidak jalan sendiri, tapi menular lewat kontak. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, hari ini adalah hari terakhir penetapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Lebak ya. Kan PSBB kemarin tuh ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober. Nah hari ini tepat hari Selasa tanggal 20 Oktober jadi hari terakhir penetapan PSBB. Nah bahkan PMK tadi dipimpin oleh Pak Sekda langsung melakukan rapat evaluasinya. Jadi selama PSBB ini ada kejadian apa, apakah memang ada kenaikan terkonfirmasi COVID-19 atau jumlah pelanggarannya gimana. Nah hari ini rapat evaluasinya di PMK Lebak. Nah katanya sih bocoran yang gua dapat bahwa PSBB tidak akan diperpanjang guys, cuman penetapan protokol kesehatan tetap diperketat. Oke guys, untuk lebih jelasnya langsung kita menuju ke PMK Lebak. Come on guys. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Subscribe Mang Uday Channel. Selama 20 hari penetapan PSBB yang dilaksanakan tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober, bertepatan dengan hari ini ya, 20 Oktober, nanti akan dievaluasi apakah memang PSBB perlu dilanjut atau maksudnya perlu diperpanjang atau memang tidak. Nah, nanti kita lihat hasil evaluasinya seperti apa, dan untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam guys. Suasana rapatnya guys, kita lihat. Rapatnya belum dimulai, kita lihat siapa aja yang hadir. Oke guys, setelah kita lihat tadi di dalam ada Pak Sekda ya, mungkin yang memimpin rapat evaluasi PSBB ini. Ada juga Asda 3, ada juga Pak Asda 1, ada Direktur RSUD Haji Darmo, ada juga Kepala BPBD Lebak, ada juga perwakilan dari Diskominfo, Kepala Dinas Perindak, Kepala Dinas Kesehatan, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, dan Kepala Dinas Satpol PP. Berikut sekretarisnya guys. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas beberapa hal, ada 2 hal pokok yang kita bahas ya. Berobat dan sebagainya itu dokter. Tapi kalau tanpa gejala, ini tadi gas dok ya, itu kan harus isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri yang bagaimana? Nah, kita paham dengan kondisi kita semuanya. Kalau orang yang tidak merasa sakit mau ngomong juga ya semua tidak sakit. Pelaksanaannya juga memang sudah kita lakukan, bahkan kita memasang stiker Pak. Setiap toko mana ganjil mana genap itu dipasang stiker, dan memang realisasi daripada setelah dipasang stiker luar biasa Pak terkait dengan ganjil genap. Hanya memang
banyak protes dari pedagang terutama apotek Pak. Karena memang dia melayani resep mungkin ya. Karena memang di situ mereka juga memperbandingkan bahwa di Jakarta juga kalau untuk apotek ada tidak ditutup atau tidak diberlakukan ganjil genap. Nah sementara di kita kan diberlakukan Pak, karena memang kesepakatan itu karena di dalam pasar juga ada pertokoan, di Jalan Kalidekat di Kalidekat juga pertokoan. Jadi susah kita untuk memilah-milah ya. Artinya pada saat itu kita melakukan seluruh yang ditetapkan zona pasar itu diganjil genapkan. Nah justru sekarang kita tidak dari hasil evaluasi ini harus seperti apa ke depannya untuk yang di luar itu. Apa ada kebijakan baru, tolak ukurnya seperti apa? Bahwa PSBB ini diperpanjang atau tidak hari ini, seperti apa tolak ukurnya dan mekanisme pengaturan ganjil genapnya seperti apa? Itu mungkin itu sementara seperti itu karena setelah kita evaluasi memang kalau pedagang ini Pak yang diberlakukan ganjil genap sebenarnya sudah tidak ada masalah. Dia sudah mengikuti apa yang memang dipersyaratkan itu. Karena memang saya sampaikan kepada mereka bahwa tidak ada toleransi sampai dengan tanggal 20. Ini 2 shift dari jam 7 sampai jam 12. Kemudian dari jam 12 sampai jam 17. Sedangkan untuk di stasiun ini 3 shift karena aktivitas penumpang kereta api sampai dengan jam 10 malam dengan melibatkan 4 lembaga yaitu TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub. Masing-masing lembaga itu adalah 22 orang. Kemudian perlu kami laporkan rekapitulasi data pelanggaran sampai dengan tanggal 18. Jadi yang terbanyak ini ada di pos terminal Mandala. Sedangkan di stasiun, di 3 stasiun ini relatif kecil dan kalaupun ada pelanggaran itu lebih banyak penegakan kepada orang-orang yang ada di sekitar stasiun. Ya, tidak semua yang masuk stasiun atau penumpang stasiun karena sebenarnya di stasiun itu protokol kesehatan telah dilaksanakan dengan baik oleh internal petugas kereta api gitu, Pak. Nah untuk itu apabila kebijakan PSBB ini diperpanjang dan kami usulkan Pak bahwa sesuai dengan hasil evaluasi tadi bahwa yang efektif dilaksanakan di terminal dan di terminal juga sebenarnya bukan di dalam terminal tapi di luar, bukan hanya untuk menjaring kendaraan umum tetapi juga ada 10 ya, ada 10 tiganya yang memang sudah mahir dan 7-nya adalah sebenarnya tenaga-tenaga yang sebenarnya mereka di sini latihan kemudian akan di drop nanti ke tempat lain dan itu sudah mereka di sini 1 minggu dan kemarin hari Minggu itu mereka sudah untuk melaksanakan di Bekasi dan akhirnya diteruskan oleh yang 3 ini dan didampingi oleh tenaga-tenaga kita yang ada. Kemudian dari sisi proses hasil, nah ternyata penentuan hasil itu sendiri juga tidak bisa dilaksanakan di sini karena harus mendapat pengesahan dari tenaga ahlinya ya, ahlinya BNPB. Kalau di kita mungkin nanti makanya saya sebenarnya sempat ke Dokter Ani karena di situ syarat untuk pengesahannya itu adalah spesialis apa itu namanya patologi klinik. Nah kita sudah berkoordinasi sebenarnya dan Dokter Agusnya juga sudah bersedia gitu. Dari sisi kita sebenarnya untuk proses itu sudah kita siapkan gitu. Tapi ternyata dalam berjalannya masih seperti itu sehingga hasil yang sampai dengan hari ini selama dari mulai operasi itu hari Selasa malam ya dok, Selasa malam itu baru 309 dari orang 4.267 dengan sanksi sosial 4.262 dan didenda ini untuk perorangan ini ada 5 orang yang kena denda sudah dikenakan denda dan mekanisme pengenaan denda kami masih mengacu kepada SK Bupati 300 lah yang untuk AKB itu Pergub 28 memang seperti sampaikan kasih data di jam. Dari 5 orang itu 3 orang sudah membayar denda, 2 orang masih terutang. Denda minimal 30.000 Pak. Itu untuk perorangan.
Kemudian untuk pelaku usaha ada 524 pelaku usaha yang kita lakukan penertiban, artinya dikenakan sanksi. Yang sanksi surat teguran tertulis 462, datanya kita usahakan. Kemudian yang didenda ada 60 pelaku usaha. Ada 60 pelaku usaha dengan 26 sudah melakukan pembayaran, rata-rata didenda 100.000 sampai 200.000 denda minimal. Kemudian 34 belum melakukan pembayaran, dan ini semua pembayaran dilakukan melalui rekening kas daerah, tidak ada yang tunai, langsung mereka transfer ke kas daerah. Masyarakat yang sekitar. Jadi upaya screening ini adalah memilah pasien mana yang terindikasi COVID, mana yang tidak. Walaupun sering kita juga banyak yang kelolosan setelah kita merawat di ruang rawat biasa dan ternyata dengan perjalanan klinis ini mengarah ke COVID, maka kami akan segera mengirimkan ke ruang isolasi. Ini yang perlu dipahami bahwa mungkin masyarakat takut dirawat di ruang isolasi. Padahal di ruang isolasi itu belum tentu memang pasien COVID, tapi hanya terindikasi. Jadi gejala-gejala ataupun dari gambaran klinis pemeriksaan dokter itu mengarah ke indikasi COVID, maka kami akan rawat sementara di ruang isolasi. Sampai kapan? Sampai dengan hasil swab PCR keluar atau Mbak, punten, kalau hari ini tuh hanya rapat evaluasinya aja ya Pak ya? Ya, pertama kita satu rapat evaluasi PSBB, yang keduanya rapat yang membahas masalah-masalah yang lainnya terkait dengan penanganan COVID di kita. Kalau untuk penetapannya gimana Pak? Penetapan perpanjangannya gimana? Perpanjangan PSBB? Barusan kita komunikasi dengan provinsi, ternyata pihak gubernur tidak memperpanjang PSBB. Secara otomatis kalau kita ini mengikuti provinsi, tapi ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti. Dan nanti sebenarnya pastinya saya akan lapor ke pimpinan, tapi hasil rapat menyimpulkan ada beberapa poin-poin PSBB yang perlu kita lanjuti, gitu. tapi bukan berbentuk PSBB. Gitu. Bentuknya Karena, seperti gimana Pak? Karena setelah kita analisa, kebijakan PSBB ini berkorelasi positif terhadap penurunan angka terkonfirmasi. Gitu, artinya ya? kebijakan PSBB ini kan perlu kita lanjuti, tapi bukan berbentuk PSBB. Ada poin-poin lain yang penjabaran dari Pergub 28 yang kita coba. Jadi intinya untuk PSBB tidak mungkin diperpanjang ya Pak? Kita sampaikan ke Bupati, PSBB provinsi itu tidak diperpanjang, ya kemungkinan kita juga tidak diperpanjang. Tapi ada beberapa poin yang lain, ya poin-poin PSBB yang sudah tindak lanjuti. Yang intinya sama dalam rangka penekanan kasus. Ya itu. Ada beberapa contoh, misalkan untuk checkpoint. Karena checkpoint di stasiun itu kan sudah internal juga ada cukup. Ya. Tapi yang di jalan ini untuk ini meningkatkan kedisiplinan, gitu ya. termasuk jam malam, mungkin kita akan langsung masih terapkan karena itu meningkatkan disiplin untuk AKB 3M-nya. Oke, siap Pak. Makasih ya Pak. Ya, nuhun. PSBB penggantinya pembangunan. Ya.